Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang pelajaran sabar, yaitu pada pelajaran sabar yang ke-6. Kita akan ambil sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesabaran, tentang pelajaran sabar yang berikutnya akan kita jelaskan maknanya. Kita akan sebutkan hadis dari Abu Malik Al-Haris ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan amal. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard, dan ucapan subhanallah walhamdulillah itu keduanya bisa memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Wassabru diya'un, dan sabar itu adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, sementara Al-Qur'an itu adalah hujjah, pembelamu kelak, atau bisa juga menjadi penuntutmu kelak. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia berangkat di waktu pagi. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, lalu dia menjual dirinya, apakah dia membebaskan dirinya atau dia mencelakakan atau membinasakan dirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang datang, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya membahas tentang pelajaran sabar. Kita akan jelaskan satu persatu poin-poin pentingnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di awal hadis bahwasanya at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu adalah setengah iman, setengah dari iman. Ini adalah ungkapan yang sahih, yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ungkapan an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk iman, maka ini tidak tepat. Ya, ungkapan ini
bukanlah berasal dari ungkapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang tepat adalah at-tuhuru syatrul iman, kesucian, kebersihan, ya itu adalah setengah dari iman. Syatrul iman maksudnya adalah setengah dari iman. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bersuci ini mengandung dua hal, ya. Mengandung dua hal, yaitu bersuci dari perkara-perkara yang buruk, dan ini terkait dengan mensucikan hati, ya, atau mensucikan, ya, diri. Kemudian yang kedua adalah bentuk mensucikan jasad, fisik. Jadi ada dua bentuk bersuci. Yang pertama adalah bersuci yang bersifat dia maknawi. Bersuci yang bersifat maknawi. Kemudian ada yang bersuci yang bersifat hissi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, bersuci yang bersifat maknawi adalah bersuci dari kesyirikan, kekufuran, ya, kemudian kefasikan-kefasikan, yaitu tindakan-tindakan yang menunjukkan, ya, tidak taat atau keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyatakan orang-orang musyrik itu najis, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya orang musyrik itu najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Pendapat yang kuat atau tafsir yang tepat tentang kenajisan, ya, orang-orang musyrik ini adalah kenajisan pada hatinya, itu pada apa yang diyakini dalam hatinya, kesyirikannya dan kekufurannya. Demikian. Nah, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula perkara-perkara, ya, atau tindakan-tindakan yang menunjukkan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini butuh untuk disucikan dari diri kita. Ya. Ini disebut dengan, ya, bersuci yang bersifat maknawi, yaitu dari sesuatu yang dia tidak kelihatan. Bisa juga dimaksudkan ke dalam hal ini, ya, adalah bersuci dari hadas. Karena hadas adalah, ya, satu kondisi yang tidak sucinya tubuh ini, ya. Hadas adalah kondisi tubuh yang tidak suci. Kondisinya yang tidak suci, namun fisiknya itu tidaklah dia, ya, najis. Hanya kondisinya saja yang dia tidak suci. Demikian. Nah, di sini juga harus disucikan, ya, disucikan dengan cara berwudu, ya, bila hadasnya hadas kecil, atau dengan cara mandi wajib ketika memiliki hadas besar. Ketika tidak memiliki atau tidak mendapati air atau tidak bisa menggunakan air, maka menggunakan debu tanah yang suci disebut dengan tayammum. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ada yang bersifat bersuci yang sifatnya hissi, ya, yaitu bersuci yang sifatnya dia tampak sesuatu yang disucikan tersebut. Ya, ini yang disebut dengan, ya, bersuci dari najis. Ya, bersuci dari najis. Nah, ini dianjurkan juga seperti,
ya ketika baru saja buang air kecil atau buang air besar, ya disebut dengan istinja, ya dengan air, cebok dengan air. Ketika tidak ada air, maka membersihkannya itu dengan selain air yang suci dan tidak membahayakan, dan tidak dengan barang-barang yang dimuliakan, benda-benda yang dimuliakan. Ini disebut dengan istijmar. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Islam mengajarkan kepada kita ya untuk bersuci. Baik itu bersuci dari perkara-perkara yang maknawi, yaitu yang dia tidak kelihatan, ya, seperti contohnya kesyirikan, kekufuran, kemudian penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri, begitu juga ya kefasikan, tindakan-tindakan kefasikan, ya, yang dia sesungguhnya tidak bisa ya diwujudkan. Begitu juga ya hadas. Sekaligus adalah bersuci dari ya sesuatu yang hissi, yang bisa dilihat dan diindra, ya, seperti contohnya bersuci dari najis. Dan ini menunjukkan kesempurnaan Islam, ya. Betapa Islam ini sangat menganjurkan ya bersuci, ya. Bukan hanya bersuci pada sesuatu yang tampak, yang dia kotor, yang dia jorok, namun juga pada sesuatu yang tidak terlihat, namun dia sesungguhnya juga jorok, kotor. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan lanjutkan penggalan hadis ungkapan Nabi SAW berikutnya. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ungkapan alhamdulillah, ya, ini adalah memenuhi timbangan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ungkapan alhamdulillah ini adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun timbangan adalah timbangan amal. Pada di hari kiamat kelak, ketika hancurnya alam semesta, ya, lalu kita dibangkitkan, lalu kita dikumpulkan di padang mahsyar, ya. Kemudian kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan selama di dunia, dan di antaranya adalah akan ditimbang ya amal-amal kebajikan. Dan ternyata ungkapan alhamdulillah, pujian, ya, pujian kepada Allah, alhamdulillah, ini bisa memenuhi timbangan. Oleh karenanya para muslim rahimani rahimakumullah, ya, ini motivasi bagi kita, ya, untuk selalu bersyukur kepada Allah SWT, ya. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita bersyukur, ya, alhamdulillah. Nah, ini bentuk bersyukur dengan lisan, ya, bersyukur dengan lisan. Begitu juga ketika kita mendapatkan musibah, keburukan, ya, maka kita bersyukur, ya. Kita bersyukur dengan mengucapkan ya alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana telah kita sebutkan hadisnya pada pelajaran sabar yang telah berlalu, ya. Bahwasanya Nabi SAW apabila datang kepada beliau perkara yang beliau tidak sukai, hal yang menimpa beliau, musibah yang menimpa beliau, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Demikian. Dan ini akan memenuhi timbangan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penggalan sabda Nabi SAW berikutnya adalah wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Itu ungkapan subhanallah, alhamdulillah. Ada tambahan satu lagi, yaitu subhanallah kemudian digabungkan dengan alhamdulillah. Ya, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, itu makna dari subhanallah walhamdulillah. Maka keduanya ini memenuhi ya apa yang ada di antara langit dan bumi. Demikian, ya. Luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Mengapa dua hal ini bisa memenuhi antara apa yang ada di langit dan di bumi, ya? Karena kedua kalimat ini
itu mengandung pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Yang itu terdapat di dalam ungkapan kita subhanallah, maha suci Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, maka sesungguhnya kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan, dari segala cacat, keburukan dan aib. Demikian. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari segala hal tersebut, segala kekurangan, keburukan, kejelekan dan aib. Demikian. Kemudian kita ucapkan berikutnya disambung walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Dan ini merupakan bentuk pensifatan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk kesempurnaan. Ketika kita ucapkan alhamdulillah. Jadi dua hal ini, subhanallah, ini mensucikan Allah dari keburukan, dari kekurangan, dari kejelekan, dari aib dan kecacatan. Kemudian alhamdulillah, ini merupakan penetapan untuk Allah dengan segala bentuk sifat kesempurnaan, sifat kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya ini sangat mampu, dua kalimat ini sangat mampu untuk memenuhi antara apa yang ada di langit dan di bumi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita ulangi bahwasanya subhanallah, ungkapan subhanallah ini merupakan bentuk, atau ini ungkapan ini disebut dengan tasbih. Ini mensucikan Allah dari apa saja yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama, sifat, perbuatan, dan kebijakan-kebijakan di alam semesta ini. Maka Allah maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak, dari keburukan, dari kejelekan, dari kekurangan, dari aib dan kecacatan. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan bahwasanya wassalatu nurun. Ungkapan berikutnya adalah wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Salat itu adalah cahaya. Salat itu akan menjadi cahaya bagi seorang hamba. Baik itu di dalam hatinya, baik itu pada wajahnya, baik itu nanti di dalam kuburannya, atau nanti ketika di padang mahsyarnya. Orang yang salat akan mendapati cahaya. Karena sesungguhnya salat itu adalah cahaya. Demikian kata Nabi SAW. Cahaya pada hatinya. Oleh karenanya orang yang khusyuk salatnya, orang yang banyak salatnya, bukan hanya salat-salat fardu tentunya, itu salat-salat sunatnya juga diiringkan, seperti contohnya salat rawatib, itu salat sunat yang mengiringi salat fardu, baik itu sebelum maupun setelahnya, yang disebut dengan salat qobliyah atau ba'diyah. Demikian. Maka ini akan menjadi cahaya bagi dirinya. Demikian. Begitu juga ditambah dengan salat-salat yang lainnya. Masuk masjid, tahiyatul masjid, ketika setelah berwudu maka dia salat sunat wudu. Begitu masuk waktu duha maka dia salat duha. Ketika di malam hari dia salat qiyamul lail. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka ini akan menjadi cahaya. Cahaya bagi hatinya. Maka kita dapatkan orang yang banyak salatnya ini, salat fardu dan banyak salat sunatnya, maka kita dapatkan ungkapannya ini menunjukkan kebaikan insyaallah taala. Yang ini munculnya ungkapan ini karena didorong
apa yang ada dalam hatinya. Karena hatinya itu memiliki cahaya. Sehingga apa yang muncul pada fisiknya itu adalah berasal dari perintah hatinya. Dan hatinya ini sedang mendapatkan cahaya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Demikian pula, ya, salat itu akan menjadi cahaya bagi seorang hamba di wajahnya. Ya. Makanya terkadang kita dapatkan juga, ya, orang-orang yang banyak salatnya itu kita dapatkan cahayanya ada pada wajahnya. Itu wajahnya dia bercahaya. Walaupun kita tidak melihat, namun ada pendaran cahaya, ya, yang kita dapatkan pada wajahnya. Kenapa? Karena banyak salatnya dan khusyuk ketika melaksanakannya. Demikian. Orang yang banyak salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya pada dirinya, di dalam hatinya. Maka dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala membukakan, ya, pintu pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuka pintu untuk memahami, ya, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengenal hikmah-hikmah dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Memahami, ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi cahaya kelak, ya, di dalam kuburannya. Demikian. Nah, kita tahu bahwasanya salat itu adalah, ya, tiang agama. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa amuduhu as-salah. Ya. Tiangnya Islam itu adalah salat. Demikian. Nah, bila dikerjakan maka akan tegak. Ya. Apabila, ya, ditinggalkan, ya, maka ini, ya, tidak akan, ya, berdiri bangunan tersebut, bangunan Islam tersebut. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Demikian pula, ya, kelak salat ini akan menjadi cahaya bagi seorang hamba di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamati, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamati. Wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubayy bin khalaf." Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, bahwasanya orang yang menjaga salat tersebut maka dia akan memiliki cahaya dan bukti pada hari kiamat. Dan siapa saja yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya dan bukti serta tidak memiliki keselamatan pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian. Ya. Nah, salat ini akan menjadi cahaya bagi hamba di semua kondisinya. Demikian. Dan ini tentunya menuntut dirinya untuk menjaga salat tersebut dan bersemangat untuk, ya, memperbanyak salat. Sehingga ini akan menjadi, ya, banyak pula cahayanya, ilmunya dan imannya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Berikutnya adalah ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, was-sabru diya'un, was-sabru diya'un. Demikian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabar itu adalah diya, pelita. Pelita. Para muslim rahimani rahimakumullah, kita harus tahu, ya, ada kesamaan, ya, antara ungkapan salat ini dengan sabar. Rasulullah mengatakan, was-salatu nurun, ya. Salat itu adalah cahaya, was-sabru diya'un. Dan, ya, sabar itu adalah diya, yaitu pelita yang mengeluarkan juga cahaya. Hanya saja, ya, cahaya yang ada pada sabar ini yang disebut oleh Rasulullah dengan diya, pelita, ini diiringi dengan adanya panas. Demikian. Oleh karenanya,
Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan untuk matahari, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dengan dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 5, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Ya, huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mentari itu dia, yaitu sesuatu yang mengeluarkan cahaya, namun ya dia diiringi dengan adanya panas. Karena kita dapatkan cahaya dari matahari, namun kita juga dapatkan panas. Sementara Allah jadikan rembulan itu nuro, cahaya. Ya. Kita tidak pernah merasakan ya panasnya cahaya rembulan itu. Demikian. Adapun cahaya matahari yang disebut oleh Rasulullah dengan dia. Nah, ini dia diiringi dengan panas. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, di sini hikmah mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan sabar itu dia adalah dia, yaitu cahaya yang diiringi dengan panas. Karena memang kesabaran ini para muslim rahimani wa rahimakumullah ada ya panas, ada keletihan, ada kepayahan, ada kesulitan ya di dalamnya. Oleh karenanya ya, di sini dibutuhkan kesabaran ya. Ketika kita ya mendapatkan sebuah musibah, ketika kita ya melakukan ketaatan dan ketika kita menjauhi ya kemaksiatan, maka di sana harus ada kesabaran. Di sana harus ada ya menahan diri, dan itu dirasakan panas. Ya. Panasnya hati ya ketika kita senantiasa terus ya menahan diri ya di atas ketaatan kepada Allah, maka akan terasa panas. Panas ya. Nafsu itu dia terasa panas. Dia akan mengalami ya panas, gelisah, demikian. Begitu juga ketika menahan diri dari kemaksiatan ya. Maka nafsu juga mengalami kepanasan, kesulitan, ya, kepayahan. Dia gelisah. Kenapa? Karena dia ingin melakukan seperti itu. Begitu juga ketika ditimpa musibah, maka menahan diri, ya, menahan diri dari apa? Dari perkara-perkara yang sesungguhnya, ya, lisan ini ingin mengucapkan sesuatu yang tidak terima, sesuatu yang menunjukkan ya tidak terima terhadap musibah yang sedang menimpa. Demikian. Ya, hati ini ingin berontak dan anggota tubuh ini ingin melakukan sebuah tindakan-tindakan yang juga menunjukkan gugatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada panas. Ditambah lagi syaitan, ya. Dia terus membisikkan, dia terus mengajak, menggoda untuk keluar dari ya kesabaran ini. Maka di sini ada panas. Ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Rasa panas itu dirasakan oleh hati, juga dirasakan oleh badan terkadang. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka terus kita sabar, terus kita bersabar. Oleh karenanya, ya, Allah jadikan pahala sabar itu tanpa batas. Ya, karena di sana ada rasa panas, ya. Kemudian ada keletihan, ada kesulitan yang besar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Pantas Allah Subhanahu wa taala jadikan ya pahala sabar itu tanpa batas. Sebagaimana pada pelajaran sabar sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya dibalaslah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas. Demikian para muslim rahimani
wa rahimakumullah. Kemudian ada faedah yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabar itu adalah dia panas sekaligus dia ada cahaya yang diiringi dengan panas. Ya. Mengapa kita harus bersabar? Karena ternyata di sana ada cahaya yang akan menerangi manusia pada hatinya. Cahaya bagi manusia yang akan menerangi jalannya, yang akan menerangi amalnya. Ya. Karena setiap kali ya manusia itu dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia harus butuh cahaya. Ya, cahaya. Sehingga ya dibutuhkan kesabaran ya untuk meniti jalan tersebut agar bisa sampai kepada tujuan, itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar ini adalah cahaya bagi hati seseorang, demikian pula cahaya bagi jalan seseorang, cahaya bagi amal seseorang, ya, cahaya ketika dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, kita harus tetap bersabar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah penggalan hadis atau ungkapan berikutnya adalah wasadaqatu burhan. Ya, sedekah itu adalah bukti. Itu bukti adanya iman. Sedekah itu adalah ya memberikan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kepada orang fakir, miskin, kepada keluarga, ya, orang-orang yang wajib ditanggungnya, ya. Maka ini merupakan bentuk sedekah. Demikian. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, sebaik-baik harta yang dikeluarkan oleh seseorang adalah harta yang diberikan kepada keluarganya. Itu orang yang menjadi kewajibannya untuk memberikan atau menanggung kehidupannya. Oleh karenanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan adanya dosa bagi orang yang menyia-nyiakan, ya, tidak memberikan nafkah, infak atau sedekah kepada orang yang wajib baginya untuk dinafkahinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqutu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, cukuplah seseorang itu berdosa dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasulullah menjadikan sedekah ini sebagai bukti, yaitu bukti iman. Bukti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena harta itu dicintai oleh jiwa. Ya, disenangi oleh jiwa. Sementara jiwa itu dia punya sifat bakhil, kikir, demikian. Nah, ketika dia mampu untuk menaklukkan jiwanya, menaklukkan nafsunya, ya, yang begitu cinta dengan hartanya, lalu dia, ya, mengeluarkannya untuk orang yang membutuhkannya, maka sesungguhnya ini menunjukkan ada iman di dalam hatinya yang bisa menundukkan, ya, menundukkan nafsunya. Demikian. Oleh karenanya, sedekah itu merupakan bukti, yaitu bukti adanya iman yang mampu menunjukkan, yang mampu menundukkan nafsunya. Demikian. Yang nafsu ini, ya, tentunya bakhil, pelit dia. Karena dia begitu cinta dengan harta. Oleh karenanya kita dapatkan, ya, kebanyakan manusia yang beriman, ya, kita dapatkan mereka ini banyak sedekahnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Rasulullah SAW mengatakan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah, pembelamu kelak, atau menjadi penuntutmu kelak. Demikian. Al-Quran itu adalah tali Allah yang sangat kokoh. Dia hujjah Allah atas makhluknya. Maka Al-Quran ini bisa menjadi pembela kelak bagi seorang hamba, atau bahkan sebaliknya menjadi
penuntut kelak. Demikian. Bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi pembela? Tatkala dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Ya. Bagaimana? At-tasdiqu bil akhbar wamtisalul awamir wajtinabun nawahi. Demikian. Yaitu apa? Membenarkan kabar-kabar dalam Al-Quran. Kemudian ya melaksanakan perintah-perintah dalam Al-Quran. Kemudian menjauhi larangan-larangan dalam Al-Quran. Seperti itu. Maka inilah bentuk dia mengagungkan Al-Quran. Memuliakan Al-Quran. Ya, menghormati Al-Quran. Maka ini, kondisi seperti ini akan menjadi pembela kelak. Al-Quran ini akan didapati menjadi pembela kelak. Ya. Adapun sebaliknya, ketika Al-Quran diabaikan, ya, tidak pernah dibaca, hanya sekedar jadi pajangan saja, ya. Seperti contohnya hiasan dinding, Al-Quran hanya jadi hiasan dinding saja. Al-Quran dalam bentuk mushaf hanya sekedar jadi pajangan saja kalau dia ini adalah orang Islam, demikian. Namun tidak pernah dibaca. Ya. Apalagi mau direnungkan, kemudian diamalkan. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban, tuntutan dalam Al-Quran tersebut. Ya, apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tidak pernah dibenarkan. Perintah-perintah dalam Al-Quran tidak pernah dilaksanakan. Ya. Kemudian larangan-larangan dalam Al-Quran tidak pernah dijauhkan. Bahkan sebaliknya. Maka dia akan dapati Al-Quran tersebut kelak akan menjadi penuntutnya pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah mengatakan di akhir hadis, kullun nasi yaghdu. Setiap hari manusia itu di waktu pagi, ya itu akan berangkat. Yaitu dia berangkat beramal. Dia akan melakukan amal. Dia bagaikan orang yang berdagang. Faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya. Ya, itu dengan amal-amalnya. Permasalahannya, amal ini adalah apakah amal baik atau amal buruk. Kalau amal baik, amal ketaatan, ya, bentuk dia mentaati Allah, segala bentuk perintah dia kerjakan, perintah Allah, segala bentuk larangan dia tinggalkan, maka ini bentuk amalan. Maka sesungguhnya dia sedang menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berhasil membebaskan dirinya tersebut. Ya. Atau dia sedang membeli dirinya tersebut sehingga dia bisa bebaskan dari apa? Api neraka, dari kecelakaan, dari kebinasaan. Sebaliknya, kalau dia ya di waktu pagi dia mulai melakukan ya amal dan itu merupakan bentuk dia berdagang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amal yang dilakukan adalah amal-amal buruk. Dan ini merupakan bentuk mencelakakan dirinya. Au mubiquha, atau dia membinasakan dirinya. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.